sebelumnya kita mau angkat satu pujian Mas Sekolah Minggu. Sambil bertepuk tangan ya adik-adik. Saat teduh dimulai. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menjaga kami. Engkau juga telah menyertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, saat ini, di pagi hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu. Kami mau sekolah minggu, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau memuji-muji Engkau Tuhan, sehingga kami berkenan di hati-Mu Tuhan. Sertai kami selalu Tuhan, dan lindungi kami selalu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Oke, kita mau angkat satu pujian, terima kasih Tuhan. Terima kasih
Ku mau cinta Yesus. Shalom adik-adik, saat ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kakak pastikan bahwa kalian semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau boleh memimpin firman-Mu yang boleh hamba-Mu sampaikan ini Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh keluar, cerita firman Tuhan pagi hari ini, semuanya boleh anak-anak kami tanam di dalam hati mereka, dan mereka boleh terus bertumbuh di dalam kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini tema kali ini yang akan kakak bawakan itu adalah tidak menyalahkan orang lain. Nah, kenapa tidak boleh menyalahkan orang lain? Maksudnya apa? Ayo sebelum kita dengar cerita lebih dalam lagi, kakak mau kalian baca Alkitab di Kejadian pasal 3. Adik-adik boleh simak aja ya, kakak yang bacakan. Pasalnya yang ke-9 sampai ke-13. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau akan makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, si Hawa ya,
Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Nah, adik-adik, demikian firman Tuhan. Jadi kakak punya satu cerita nih, karena kakak udah baca cerita. Ya, ada 3 saudara yang sedang bermain nih adik-adik. Nah, saudara pertama itu namanya si Dea, kedua itu si Jenny. Nah, ini adiknya yang paling bungsu, namanya Jero. Nah, adik-adik, mereka ini bermain bersama-sama ya di dalam satu ruangan, tapi mereka mainnya masing-masing nih adik-adik. Ya, masing-masing main rumah-rumahan. Si Dea main rumah-rumahan, si Jenny ini main boneka-boneka, Barbie segala macam kan. Nah, si Jero ini dia memainkan ini robotnya ya, yang bisa berubah-ubah dibentuk-bentuk seperti apapun ya. Nah, jadi ketika lagi asik main, mereka ini tiba-tiba ada yang bertengkar adik-adik. Siapa dia? Itu dia sama Jenny ya. Nah, terganggulah sama si Jero. Tapi Jero ini tidak mau pedulikan mereka bertengkar. Karena apa? Lalu tiba-tiba ada yang menangis salah satunya ya. Dari salah satunya menangis karena mereka berebut mainan, berebut tempat juga. Si Dea dan si Jenny pun nangis bersama-sama ya. Tapi si Jero ini masih aja asik bermain ya. Nah, yang jadi pertanyaan kakak, karena si Dea dan si Jenny ini kan bermain bersama-sama. Nah, namun kenapa jadi nggak asik mainnya? Karena mereka memperebutkan tempat bermain ya. Yang satu mau mainnya lebih luas tempatnya gitu kan. Satunya lagi mau juga seperti itu adik-adik. Nah, sebenarnya mereka bisa nggak bermain dengan senang, dengan asik gitu kalau mereka tidak mempermasalahkan tempat dan mainan mereka? Bisa kan adik-adik? Nah, seharusnya seperti itu ya, karena mereka mempermasalahkan kepentingannya, maksudnya apa yang mereka mau harus dipenuhi, maka ketika mereka bermain, mereka tidak dapat kesenangan itu tersendiri ya. Mereka tidak suka cita bermain dan ya malah jadi nangis-nangisan gitu ya. Nah, begitu juga firman yang kita sudah baca nih adik-adik ya. Jadi si Adam dan Hawa itu kan Tuhan ciptakan berada di Taman Eden ya. Taman di mana Tuhan menyediakan segala macam-macam tumbuhan yang berbuah ya adik-adik. Dan semua keindahan itu, dari semua yang Tuhan ciptakan itu, ada satu pohon yang Tuhan larang Adam dan Hawa untuk makan buahnya ya. Kakak bacakan nih di ayat di pasal 2 ayatnya yang ke 16 sampai 17. Begini kata Tuhan. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Manusia itu Adam dan Hawa. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Sini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, adik-adik, Tuhan sudah memperingatkan Adam dan Hawa untuk tidak memakan buah yang sudah Tuhan larang ini ya. Karena kalau mereka makan, akibat yang mereka dapatkan itu engkau pasti akan mati ya. Bukan mati langsung itu ya KO ya, mati ininya, rohaninya gitu. Nah, setelah itu ketika Tuhan pergi ya, nah mereka berjalan-jalan ya. Nah, ketika mereka lewat di depan pohon itu, pohon yang dilarang Tuhan itu untuk tidak boleh memakan buahnya. Nah, disitulah ada iblis adik-adik ya. Nah, tapi sebelum melihat iblis, Hawa itu agak lirik sedikit pohon yang Tuhan larang itu. Nah, dia lihat buahnya itu elok
ya, maksudnya cantik, buah itu seger, ini boleh dimakan nih, gitu ya. Lalu muncullah si iblis, adik-adik, ya. Si iblis ini yang menghasut si Hawa, ya, Hawa untuk memakan buahnya, ya. Terus saat itu apakah Hawa menolak? Tidak, adik-adik. Sebenarnya bisa aja Hawa menolak, ya. Tapi karena hatinya, karena matanya sudah tertuju pada buah yang cantik dan segar boleh dimakan itu, maka dimakanlah buah itu. Buah yang Tuhan larang untuk dimakan, ya. Jadi Hawa ini makan, enak lah, ya. Lalu dia panggil si Adam, ya. Si Adam datang dan juga dikasih ke Adam. Nah, harusnya Adam kan sudah tahu nih, Tuhan sudah perintahkan untuk tidak boleh makan, gitu kan. Seharusnya Adam ini bersikap, itu jangan kamu makan, gitu, Pak. Adam tuh harusnya jangan ikut-ikutan makan juga. Tapi malah Adam memakannya juga, adik-adik. Nah, setelah memakannya, ya, lalu semua pengetahuan tentang baik dan buruk pun semuanya terbuka, adik-adik. Mereka sadar kalau mereka sedang telanjang dan mereka takut sama Tuhan, ya. Karena apa? Karena mereka sudah tidak mendengarkan perkataan firman Tuhan yang sudah Tuhan katakan, gitu ya. Lalu ketika Tuhan datang, ya, dia memanggil Adam dan Hawa karena Tuhan tidak melihat adanya Adam dan Hawa di Taman Eden bermain-main seperti biasanya, berjalan-jalan seperti biasanya. Tuhan memanggil, Adam, Hawa, di manakah engkau? Ya. Lalu mereka dari si Adam, ya, si Adam keluar, bilang, Tuhan, kami sebenarnya malu mau ketemu Tuhan karena kami lagi telanjang nih dan kami takut sama Tuhan. Nah, ketakutan dari si Adam itu merupakan satu kesalahan yang sama-sama dia buat, gitu ya. Mereka tidak mendengarkan perintah firman Tuhan yang dimana Tuhan suruh jangan makan pohon pengetahuan yang baik dan buruk itu, tapi mereka makan, gitu ya. Lalu Tuhan tanya sama mereka, Adam, kok kamu bisa tahu kalau kamu lagi telanjang, ya? Kok kamu bisa tahu ini, gitu? Kamu makan nggak buahnya, gitu? Lalu si Adam jawab, perempuan yang Tuhan ciptakan ini loh Tuhan, yang suruh aku makan. Lalu Tuhan tanya ke Hawa, Hawa, apa yang kamu perbuat ini? Gitu kan? Lalu si Hawa malah menyalahkan si iblis. Nah, jadi salah menyalahkan di sini. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan, kisah dari Adam dan Hawa ini, ya, kita bisa lihat sebenarnya mereka tuh bisa tolak, Pak. Ya, ketika si Hawa lihat buahnya, ya, ketika ada iblis muncul mau menggoda dia, sebenarnya bisa aja. Tapi ini adik-adik, malah mereka melakukan, ya, kesalahan. Lalu nggak ngaku pula, ya, nggak mau mengaku satu sama yang lain kalau mereka memang salah. Dua-duanya salah, gitu ya. Karena tidak mau mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, yang kita pelajari hari ini, ya, temanya kan tidak menyalahkan orang lain. Maksudnya apa? Nah, adik-adik, ketika adik-adik melakukan satu kesalahan, ya, entah apapun itulah, tiba-tiba adik marah-marah sama orang rumah, gitu ya. Entah apa yang adik lakukan, kesalahan apa yang adik lakukan, tiba-tiba marah papa, marah mama, ngambek sendiri, gitu ya. Terus salahkan kokonya, cecenya, adiknya, gitu. Seharusnya tidak seperti itu, adik-adik. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita, kalau kita berbuat salah atas diri kita sendiri, jangan menyalahkan orang lain, adik-adik, ya. Tapi minta maaflah untuk diri kita sendiri juga, adik-adik. Seperti itu. Jadi
Firman Tuhan hari ini dengan tema tidak menyalahkan orang lain. Adik-adik juga ya, jangan menyalahkan orang lain ketika adik-adik salah, tapi minta maaf ya. Minta maaf sama siapa ya? Minta maaf sama Tuhan, minta maaf sama orang yang sudah kita buat salah gitu ya. Terus perbaiki diri kita agar semakin hari semakin jadi lebih baik. Amin adik-adik. Itu saja firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh mendengar cerita firman Tuhan untuk kami belajar tidak menyalahkan orang lain ketika kami berbuat satu kesalahan Tuhan. Kami mau belajar firman Tuhan hari ini. Biarlah Tuhan menanamkan benih firman-Mu di dalam hati adik-adik kami masing-masing, sehingga mereka terus bertumbuh di dalam kasih-Nya Tuhan. Dan juga berdoa bagi setiap adik-adik kami dimanapun saat ini mereka berada dalam ibadah online ini, di mana keuangannya Tuhan, kami mau berdoa terus keluarga mereka boleh Tuhan jaga kesehatannya, Tuhan juga boleh berkati terus pertumbuhan mereka, studi mereka, semuanya Tuhan boleh Tuhan lindungi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan ini di dalam Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Oke adik-adik, saat ini kita mau menghafalkan ayat hafalan kita minggu ini yang terambil dalam kitab 1 Yohanes ya, pasal 1 ayatnya yang ke-9 ya. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan yang tadi kakak sampaikan, kalau Adam dan Hawa saat itu dia mengaku kesalahan mereka, dosa mereka yang sudah mereka perbuat, ya, pasti Tuhan mau mengampuni. Tapi bedanya malah mereka saling menyalahkan, ya, tidak mengakui kesalahan satu dengan yang lain. Makanya Tuhan hukum manusia, ya. Nah, adik-adik, kakak baca sekali lagi untuk kita ya. Adik-adik boleh hafalkan di rumah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Oke, demikian ayat firman Tuhan kita adik-adik. Ya, kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.